Menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah dan unsur pimpinan TNI Polri agar melakukan pemberdayaan perekonomian di semua sektor guna menghadapi krisis ekonomi yang diprediksi terjadi di tahun 2023 ini, Kodam 17 Cendrawasih melalui Korem 172 Praja Wirayakti membuat satu program yang dimulai dari gereja dengan nama pemberdayaan ekonomi gereja atau disebut Pasar Umat. Dan Rem 172 Praja Wirayakti Brigjen TNI Jeo Sembiri menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam program berkelanjutan ini dan berharap ketika panen perdana nanti hasilnya juga akan disisihkan sebagian untuk gereja dan untuk pemasaran pihaknya telah memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan pendampingan. Sustainability setiap kegiatan yang kita lakukan itu yang kita harapkan. Kenapa? Keberlanjutan itu penting. Jadi bagaimana keberlanjutannya? Tentunya ini adalah ujung-ujung tombak saya adalah para babinsa saya. Jadi nanti pendampingan babinsa akan mengikuti bagaimana bibit setelah ditanam. Kita akan adakan waktu secara berkala untuk mereka mendampingi, meninjau, sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat. Sehingga nanti apa kendala mereka, mungkin mereka ada kendala di jalan, ya terkait pupuk lah sebagainya, tentunya kita tidak akan bisa lepas tangan juga. Kami akan terus sampai dengan panen pertama ini. Saya sangat berharap gereja ketika nanti panen pertama maupun ikan maupun tanaman yang ada tentu harus disisihkan oleh gereja juga untuk keberlanjutannya. Sementara itu, Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan, momen launching yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Pekabaran Injil ke-168 di Tanah Papua ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, unsur Polri, dan tentunya dengan jemaat. Ini kita merancang suatu kerjasama kolaborasi multi, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kemudian jemaat, TNI Polri. Ini kita merancang agar terjadi suatu kolaborasi untuk mengaktifkan yang namanya pemberdayaan ekonomi umat tersebut. Contoh kecilnya seperti pemberdayaan di bidang pertanian, kemudian di bidang perikanan, kemudian di bidang pendidikan, juga nanti di bidang kesehatan, yang sifatnya bisa juga merupakan suatu pendidikan vokasi terhadap penyediaan sumber daya manusia, ataupun kerjasama dalam pemanfaatan lahan. Lahan-lahan di gereja kita tahu ini kan banyak yang kosong, nah itu kita manfaatkan, kita tanam. Apabila ada di gereja itu dekat dengan sumber air atau danau, maka kita akan kolaborasikan untuk program ikan, pembibitan ikan. Gunanya apa? Saya berharap program ini bisa nanti menciptakan daya tahan masyarakat dalam rangka menghadapi resesi ataupun inflasi ekonomi yang nanti akan di 2023 ini sesuai dengan prediksi dari Menteri Keuangan bahwa kita akan terjadi suatu resesi ekonomi. Bupati Jayapura Triwarno Purnomo berharap launching ini bukan hanya acara seremonial semata tetapi terus berkembang, sehingga yang diharapkan adalah hasil pemasaran ikan, sayur, dan kebutuhan pokok lainnya adalah hasil yang dipasarkan, dijual dengan harga yang mudah dijangkau di masyarakat. Acara launching ditandai dengan penanaman sayuran dan cabai secara simbolis oleh Pangdam 17 Cendrawasih di lahan di sekitar gereja serta penebaran 15.000 benih ikan yang dibagi ke dalam 15 petak keramba. Tim Liputan, tvpapua.com.